Sekalipun menangis darah dan bersujud 7 hari 7 malam, satu kalimat ini sudah final. Tidak ada pintu maaf untuk Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Saat penghinaan sudah melampaui batas, jangan lagi bicara maaf. Biarlah hukum yang bicara. Air mata boleh tumpah, suara boleh bergetar, tapi keputusan ini tegas. Tidak ada ampun. Ingat kalimat ini baik-baik. Pintu maaf sudah tertutup. Tamat. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi soal dirinya yang bisa memaafkan orang-orang yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya kecuali 3 nama. Menurut Jokowi, persoalan memaafkan adalah pribadi, jangan dicampur dengan proses hukum. Sementara yang lain ada opsi Jokowi akan memberikan maaf. Meski begitu, Jokowi belum mau menyebut 3 nama yang tidak akan diberikan maaf olehnya. Memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi di channel Maret 27. Hari ini Jumat 26 Desember 2025. Semoga kita semua selalu sehat, urusan lancar, dan rezeki ngalir tanpa hambatan. Amin. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi soal dirinya yang bisa memaafkan orang-orang yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya kecuali 3 nama. Menurut Jokowi, persoalan memaafkan adalah pribadi, jangan dicampur dengan proses hukum. Sementara yang lain ada opsi Jokowi akan memberikan maaf. Meski begitu, Jokowi belum mau menyebut 3 nama yang tidak akan diberikan maaf olehnya. Memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya, salah satu pihak yang akan mendapatkan maaf itu Mas Roy atau bukan? Kalau menurut Mas Roy ya, menurut Mas Roy kan yang tahu hanya Pak Jokowi. Ya. Gimana kalau menurut Mas Roy? Bagi saya nggak ngaruh. Kok nggak ngaruh sih? Nggak ngaruh mau ngomong apa saja, dia nggak ngaruh. Omongannya dari dulu kayak gitu aja. Maksudnya ada maaf dan tidak maaf tidak berpengaruh untuk Mas Enggak, Roy? omongannya lewat aja. Dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama yang melaporkan peristiwa. Bohong. Ketika gelar perkara khusus, ternyata nama-namanya dilaporkan, pasal-pasalnya juga kan bohong lagi orang itu. Kemudian tadi, dia berkata kan, saya nanti akan tunjukkan ijazahnya. Ya jelas ijazahnya udah nggak di dia kok. Bohong lagi kan? Itu ijazahnya kan katanya kan sudah disita oleh Polda Metro tanggal 23 Juli. Waktu ngobrol eksklusif khusus dengan Mbak Friska itu kan awal Desember itu kan dia juga bohong. Ijazahnya saya pegang. Kalau Gimana bisa pegang ijazahnya? Oh, ijazahnya udah disita. Bohong terus orang ini. Kalau misalnya menunjukkan dalam konteks di persidangan menurut Mas Roy, kalau ditunjukkan dalam misal barang bukti yang sudah Ngapain ada. cuma ditunjukkan kemarin harus diperiksa. Makanya kita juga kemarin mengusulkan dan insya Allah itu rakyat Indonesia akan melihat. Kalau mau fair, lakukan uji independen oleh peneliti-peneliti independen. Oke, misalnya BRIN, UI dan lain sebagainya. Jadi diuji lagi ke Ya, Mas Roy. iyalah. Kita tutup dulu soal maaf tadi, Mas Semar kata Mas Roy, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ngaruh katanya untuk Mas Pemaafan Roy. dia nggak ngaruh. Gimana Mas Semar? Jadi biasanya itu memang orang yang sakit hatinya dalam itu karena memang merasa soulmate. Jadi karena dulunya soulmate dikecewakan, dia sakit hatinya jauh lebih dalam dibanding orang yang nggak soulmate. Itu satu. Yang kedua, maaf yang disampaikan Pak Jokowi clear bahwa memang soal maaf itu pribadi. Iyalah. Kalau soal proses hukum, Pak Jokowi kan sejak awal sudah kita sampaikan ya bahwa ini kan merespon tantangan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ketika dituding-tuding ijazahnya dulu palsu dan lain sebagainya. Memang palsu. Akhirnya direspon oleh Pak Jokowi dengan melaporkan ke kepolisian dan berproses. Nah, ketika berproses mungkin ya Mas Roy dan kawan-kawan ini agak gagap juga karena dia nggak nyangka juga ternyata ditemukan potensi pasal-pasal lain yang justru disangkakannya memberatkan Mas Roy kan gitu. Nah, ini biasa dalam proses hukum. Nah, maksud saya sekarang ini memang itu haknya Pak Jokowi ya untuk memberi maaf atau tidak walaupun sudah disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau disampaikan juga soal dia akan menunjukkan ijazah, bukan berarti juga Pak Jokowi menenteng-nenteng ijazah, belum tentu juga bahwa memang ijazahnya sudah ada dalam proses hukum yang sekarang disita. Nah, itu karena memang itu milik Pak Jokowi. Gitu kan. Dalam milik Pak Jokowi, Pak Jokowi nanti yang menunjukkan di proses sidang, bukan berarti Pak Jokowi yang nenteng nih. Jadi kalimatnya bohong. Mungkin menurut saya matrosnya tekanannya agak tinggi ya. Jadi dia tidak bisa melihat bahwa yang disampaikan Pak Jokowi nanti saya akan perlihatkan itu bukan berarti dia membawa menenteng kalimatnya ijazah. salah. Kalimatnya salah. Gitu loh. Saya akan mengizinkan ijazah saya ditunjukkan. Itu baru benar. Kan kalimatnya salah Jokowi itu. Ya. Aduh, kacau lah pokoknya. Tapi memang yang poin yang disampaikan Pak Jokowi itu. Nah, menurut saya begini ya, persoalan ada yang dimaafkan, tidak dimaafkan soal lain.
bahwa kita harus Nggak ngaruh juga bagi saya. proses hukum yang berjalan gitu ya, itu negara baik ya, kita hargai proses itu. Nah kalau misalnya dan sebaiknya memang ini tidak berpengaruh apa-apa buat Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka yang meminta proses ini sebenarnya, dan kita akan melihat nanti bagaimana proses persidangan dan lain sebagainya. Dan kalaupun memang sudah diputuskan oleh hakim, lagi-lagi saya sampaikan, mudah-mudahan Roy Suryo dan kawan-kawan jiwa besar juga untuk bisa menerima hasil apapun yang diputuskan dalam proses peradilan. Jokowi juga Saya bisa menerima loh. Kalau nanti misalnya- putuskan lain. jelas, Oke, jelas kalau- terima lah. Iya. Kalau misalnya Mas Roy sama Pak Jokowi sudah satu kata kan nggak mungkin kita lanjutkan proses hukum ini, makanya ada karena memang masih berbeda pandangan. Nah saya ke Mas Roy. Ya. Nah sebenarnya dalam proses sekarang ini, ya kalau menurut Mas Roy maafnya Pak Jokowi tidak berpengaruh, artinya siap dong menjalani proses hukum yang Oh sedang iya, berjalan. dalam bahasa tradisional Jawa, Jokowi ini lamis. Lamis itu apa? Munafik. Ya gitu lah, nggak mungkin dia akan menjadi. Makanya saya ketawa aja. Dia ngomong apa enggak, nggak usah dianggap. Nih media juga iseng aja sih tanya ke Jokowi. Nggak iseng dong, kan Iya. memang ini kan harus Loh, dipantau iya. gimana Iya, prosesnya. maksudnya karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu dia bilang ada orang besar. Ada saya tahu siapa, nggak usah anu. Akhirnya apa? Jadi isu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau pemerintah atau hukum itu mau fair, orang ini harus tangkap ini. Karena membuat kegaduhan, selalu bikin kegaduhan, selalu bikin isu. Itu klaim Hoax. dari Mas Roy apa Oh gimana? iyalah kalau fair ya. Contohnya kalau fair ya, kayak Heliana, ya wakil gubernur Bangka Belitung. Itu kena ijazah palsu, kena juga padahal yang lapor cuma anak mahasiswa. Jadi harusnya dia juga kena nih, masyarakat menilai kok, Mbak. Oke. Gitu, orang ini mau pakai ijazah palsu tapi nggak dikenain apa-apa. Itu kan parah. Baik, menurut Mas Semar, apakah ada ketidakadilan dalam Iyalah, proses hukum yang disebut oleh Mas Roy? Nggak ada lah, semua juga sudah on the track, proses hukum on the track, profesional, para sebagainya. Dan kalau disampaikan Pak Jokowi cari panggung, nggak kebalik itu. Pak Jokowi itu wali kota Solo 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 Pakai periode, semua. masih cari panggung. Justru nyari panggung itu ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau- Mungkin kalau juga bagian dari hidupnya kan gitu. Jadi harus cari panggung terus. Nah kalau Pak Jokowi yang nggak cari panggung. Tapi begini, ini sebenarnya disampaikan Pak Jokowi mengulang dari apa yang saya sampaikan. Wah. Karena saya sudah pernah sampaikan itu, Wah, bahwa Pak Jokowi kebesaran ini. Maksudnya gimana? Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah dari SD sampai S1 waktu itu, tapi Mas Roy nggak percaya, nggak mungkin. Terus saya bilang, kan gitu loh, Pak Jokowi itu akan menghargai proses hukum itu dan akan ditunjukkan, nggak percaya juga. Jadi Pak Jokowi itu memang menegaskan apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya, jadi bukan barang yang baru. Jadi Jokowi Statement Pak- ngikutin Semar. Hebat. Bukan ikuti saya, bahwa saya itu komunikasi dengan Pak Jokowi, saya tahu alur pikiran Pak Jokowi Waduh, itu yang sekarang hebat. akhirnya sekarang Hebat. dipertegas Cerdas juga. banget ini Semar ini. Ya. Dan saya rasa Mas Roy sebagai mantan soulmate Pak Jokowi juga tahu juga alur pikiran Pak Jokowi seperti apa itu. Ya Dan dulu kan makanya sudah saya ditegas. bilang. Makanya Mas Dulu Semar, kan saya bilang dia dulu- lamis. Orang tahu Dulu semua dikasih lamis itu. kesempatan. Mas Roy berhenti, nggak berhenti juga. Nah, Ya sekarang enggak lah. akhirnya Wong tuduhan tantangan kita itu benar, dijawab. ijazahnya palsu. Nah, bagaimana mau benar ijazah palsu kalau alat ujinya itu bukan ijazah Makanya asli? kita Itu uji gitu. independen. Oke, Gitu. yang juga, oke Mas Jadi Semar. kalau Mbak, satu saja poin ya. Kenapa saya menegaskan itu? Kalau memang kita berpatokan sama penelitian yang ilmiah, alat ujinya itu memang itu kita lihat bukan barang yang asli. Bagaimana bisa Ayo menunjukkan sekarang barang diuji itu makanya. palsu? Itu, Nah, Bang. makanya harusnya sebelumnya jangan bicara soal palsu. Udah, nggak apa-apa, hipotesis itu boleh. Gitu, nggak Boleh. bisa juga gitu ya. Publik Boleh. juga kan akhirnya tahu loh. Tapi ini bagaimana lucu nih. alat ujinya ngambil dari media sosial, bukan ijazah asli Pak Jokowi, tapi sudah Iya, yang posting menyampaikan ke orang-orang publik. dia sendiri. Ini Oke, sangat Sandi lucu. Utama. Oke Mas Semar, ini Biasa nih. menarik buat kita bahas nih. Ya. Soal alat ujinya, itu gimana sih Mas Roy, kenapa ingin ada alat uji lain gitu selain yang Makanya sudah harus diuji secara dilapor? independen. Tapi ini tadi menarik ya. Jadi menariknya apa? Kalau dalam cerita pewayangan ya, ini Ini menariknya bawa gini. apa lagi nih Mas Roy propertinya? Semar. Nah ini Semar. Semar ini ada. Kalau ada di sini akan kita beri saran. Minum dulu Mas Roy, minum dulu. Nggak apa-apa. Semar ini Minum, seolah-olah nanti memberi contoh kepada Petro. Wah ini kan lucu nih Semar kasih. Kalau dalam dia pewayangan betul Mbak. Semar itu memang lebih tinggi dari. Tapi di sini Semar itu bawa. Maksudnya, Mas Jadi Roy, artinya apa yang gini. disampaikan? Semar ini Mardiansa ini punya wawasan kebesaran. Seolah-olah pikiran dia itu bisa kemudian melakukan adu kepada Jokowi. Alah ini di bawahnya Jokowi memang sekarang lagi numpang gajah. Gajah itu yang nggak punya ijazah, gitu ya. Jadi kalau dalam cerita pewayangan, Ijazahnya semua ada. itu sudah Kemarin jelas. ke Mas Ini nanti Roy. Petro ini akan Ini hancur, juga udah akan sampaikan jatuh. juga, Oke, intinya ada gini, emosi dan intinya sebagainya. Maksudnya apa sih Mas Roy yang mau Maksudnya gini, disampaikan? maksudnya adalah bahwa apa yang Semar sampaikan banyak tadi itu kan ngerti itu, Mas wawasan Roy. kebesaran gitu loh. Jadi seolah-olah dia tuh lebih besar dari Petro. Petro aja sekarang udah menjadi kecil, maka semakin mengecilkan diri sendiri dengan mengatakan saya tidak akan memaafkan.
mau maafkan enggak, Mbak. Enggak ngaruh bagi kami RRT. Ya, enggak usah pakai maafmu. Tiada maaf dari kamu aja enggak apa-apa. Oke, oke. Mas Semar, apa yang Mas Semar tangkap dari pesannya Mas Roy tadi apa menurut Mas Semar? Nggak ada. Saya cuma menyampaikan bahwa saya tidak pernah merasa besar dengan siapapun, tidak. Cuman bahwa saya faktanya pernah menyampaikan apa yang disampaikan Pak Jokowi itu fakta, jejak digitalnya ada. Itu saja. Dan menurut saya memang nggak perlu minta maaf karena Mas Roy tahu pasti tidak dimaafkan kayaknya gitu secara pribadi, karena menurut saya proses hukum harus kita hargai apapun itu. Dan publik juga harus tahu ujungnya nanti hukumnya seperti apa. Apakah hasilnya seperti apa, itu kita lihat gitu loh. Jadi memang sikap Roy Suryo untuk tidak meminta maaf, ya sudah pas, emang nggak akan juga dimaafkan. Tapi bahwa ketika mana ada kami minta maaf? Nggak ada. Sekuku ireng sekecil apapun nggak. Kriminalisasi, membangun yang salah dia kok kita minta maaf. Itu loh, kacau ini menurut semakin. saya narasi-narasi yang memang dibangun untuk coba untuk menurunkan tensi proses hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Padahal sejak awal mereka percaya diri betul bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada, dan ternyata ada. Oke. Memang palsu, Mbak. Ternyata ada yang dipegang Roy Suryo, ternyata yang palsu, yang dijadikan Ya, alat ini termasuk orang palsu. Semar ini termasuk yang palsu juga. Kita lanjutkan begini. Sekarang kita balik lagi ke kasus hukumnya deh ya. Kan dari Mas Roy minta ada uji secara independen. Nah, Mas Semar apakah menganggap bahwa perlu atau tidak sih ada uji independen berikutnya dalam keaslian ijazahnya Pak Jokowi ini saat lagi di Sapa Indonesia? Tahan dulu ya. Minum dulu. Jadi teman-teman, di titik ini semuanya sudah sangat jelas ya. Ini bukan lagi soal perbedaan pendapat, bukan pula soal kritik yang dibungkus dalih intelektual. Saat penghinaan dilakukan berulang kali, saat martabat direndahkan serendah-rendahnya, maka pintu maaf memang pantas ditutup. Pak Jokowi sudah menegaskan sikapnya. Tidak ada drama, tidak ada kompromi. Ini masalah pribadi. Dan biarlah hukum yang mengadili. Karena di negara hukum, teriakan, narasi liar, dan framing murahan tidak akan pernah bisa mengalahkan fakta dan proses hukum. Kebenaran tidak butuh teriak paling keras. Kebenaran hanya butuh waktu untuk membuktikan dirinya. Dan hari ini, kita tinggal menyaksikan siapa yang benar-benar berdiri di atas akal sehat. Kalau kalian setuju bahwa kritik itu boleh, tapi penghinaan tidak bisa ditoleransi, silakan tekan tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setuju atau tidak, kita diskusi secara sehat. Dan jangan lupa share video ini agar semakin banyak yang paham duduk persoalan sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.